Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amanda, NPM 2001010038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan sintaksis. 1. Pengertian sintaksis. Secara etimologi, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Manaf menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. 2. Wilayah kajian sintaksis. 1. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim. Disebut juga gabungan kata yang mengisi salah satu sintaksis di dalam kalimat. 2. Klausa. Klausa adalah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Klausa berpotensi menjadi kalimat. 3. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Dalam bahasa tulis, kalimat adalah satuan bahasa yang diwakili oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi tanda koma, titik dua, titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final yaitu tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. 3. Struktur sintaksis. Struktur fungsi sintaksis yang harus ada dalam setiap kalimat adalah subjek dan predikat, sedangkan unsur lainnya yaitu objek, pelengkap, merupakan unsur penunjang dalam kalimat. 1. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain. Ciri-ciri subjek sebagai berikut. 1. Jawaban apa atau siapa. 2. Dapat didahului oleh kata bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda. 4. Dapat disertai kata ini atau itu. 5. Dapat disertai pewatas yang. 6. Tidak didahului proposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. 7. Tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contoh dari hubungan subjek dan predikat dapat dilihat pada contoh berikut. Adik bermain, adik sebagai subjek dan bermain sebagai predikat. 2. Predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Ciri-ciri predikat sebagai berikut. 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. 2. Dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang objek. 3. Predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. 4. Dalam kalimat susun biasa, predikat berintonasi lebih rendah. 5. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel lah. 6. Predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan. Contoh, ibu memasak, ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. 3. Objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Ciri-ciri objek sebagai berikut. 1. Berupa nominal atau frasa nominal. 2. Berada langsung di belakang predikat. 3. Dapat diganti enklitiknya ku atau mu. 4. Objek dapat mengganti kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan. Contoh, dosen menerangkan materi. Dosen sebagai subjek, menerangkan sebagai objek, dan materi sebagai predikat. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, menghususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri pelengkap. 1. Kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diikuti oleh verba yang diikuti prefiks ber, dan predikat pasif diisi oleh verba yang diikuti oleh prefiks
di atau ter. 2. Pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya mengikat predikat yang diisi verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. 3. Pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dui transitif pengisi predikat. 4. Dalam kalimat, jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Tetapi jika predikat diikuti oleh objek, pelengkap berada di belakang objek. 5. Pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. 6. Satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi objek. Apabila kalimat diikuti oleh objek, pelengkap berada di belakang objek. Penggunaan alat-alat sintaksis. Pengertian alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis adalah alat-alat untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. 2. Macam-macam alat sintaksis. 1. Urutan kata. Urutan kata adalah posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam sebuah konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, perubahan urutan kata dalam sebuah konstruksi dapat menyebabkan perubahan makna. Contoh, tanah luas. 2. Luas tanah. Contoh A dan B disusun oleh lingual yang sama, yaitu kata tanah dan luas. Meskipun contoh A dan B disusun oleh lingual yang sama, urutan kata yang berbeda menyebabkan makna konstruksi yang dibangun berbeda. 2. Bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia berperan penting dalam menempatkan makna kalimat. Bentuk kata ini biasanya diperlihatkan oleh imbuhan. Jadi, imbuhan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna gramatikal atau berubah-ubah dan bermacam-macam. Contoh, 1. Ibu membeli baju baru. 2. Ibu membelikan adik baju baru. Kata membeli dalam contoh A mengisi fungsi predikat. Kata membeli mewajibkan hadirnya objek yaitu baju baru. Kata membeli jika ditambah dengan afikskan menjadi membelikan. Dalam contoh B, fungsi objek dan pelengkap harus hadir. 3. Intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir kalimat ditandai oleh tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru. Intonasi mempunyai peranan penting dalam kalimat. Intonasi akhir dalam kalimat sangat berpengaruh terhadap kalimat yang dihasilkan. Contoh 1. Desi alumni SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. 2. Desi alumni SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Contoh A merupakan contoh kalimat pernyataan yang diucapkan dengan intonasi menurun. Sedangkan contoh B merupakan contoh kalimat pertanyaan yang diucapkan dengan intonasi naik. Jadi, dengan intonasi yang berbeda, makna kalimat akan berubah. 4. Konektor. Konektor berfungsi menghubungkan atau satu konstituen dengan konstituen lain, atau bisa dikatakan konjungsi. Berikut ini pemakaian konjungsi yang menyebabkan terjadinya perubahan makna kalimat. 1. Untuk acara malam tirakatan seksi konsumsi membeli buah apel, jeruk, dan pisang di Pasar Johor. 2. Untuk malam tirakatan seksi konsumsi membeli buah apel, jeruk, atau pisang di Pasar Johor. Dalam contoh A, konjungsi dan digunakan untuk menghubungkan kalimat majemuk setara yang berarti penambahan. Sedangkan konjungsi atau dalam contoh B digunakan untuk menghubungkan kalimat majemuk setara yang berarti alternatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.